kelihatan bingung gitu ya? Aku pusing nih, aku kan anak kos, jadi aku nggak tahu harus belanja di mana Oh, yang murah. kalau kamu mau cari pasar yang sempurna tapi kualitasnya tetap oke, kamu cocok banget nih belanja di pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna? Apa itu pasar persaingan Nah, sempurna? jadi di pasar persaingan sempurna ini ada banyak sekali penjual dan pembeli dan harga yang dijual itu sama alias homogen. Nah, karena barang yang dijual itu sama, pembeli bebas memilih di mana saja mereka akan berbelanja tanpa ada perbedaan yang signifikan. Misalnya, di pasar sayuran atau pasar ikan segar. Nah, banyak penjual yang menjual sayuran dan ikan segar dengan harga yang sama dan kualitasnya juga serupa. Jadi, di pasar persaingan sempurna ini tidak ada penjual yang bisa memengaruhi harga pasar. Oh jadi gitu ya Grace. Terus kenapa sih dia bisa disebut pasar persaingan sempurna? Emang apa sih ciri-cirinya? Nah, jadi ada beberapa ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Dan yang terakhir, produsen bebas keluar masuk pasar. Oh gitu, makasih ya Grace atas infonya. Sama-sama, Syara. Oke, bye-bye. Setelah Grace ngejelasin itu, kira-kira apa sih kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna ini? Aku tanya siapa ya? Tanya kakak itu aja deh. Kak. Kakak tahu nggak sih apa aja kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna? Nah, tahu dong. Jadi teman-teman, kelebihan pasar persaingan sempurna itu terbagi atas 5 poin. Yang pertama itu adalah efisiensi ekonomi. Pasar persaingan sempurna mendorong para produsen agar memberikan harga yang minimum, sehingga mereka dapat meningkatkan pada efisiensi mereka. Nah, yang kedua itu adalah harga yang kompetitif. Nah, banyak penjual dan pembeli harus mendapatkan harga atau memberikan harga yang kompetitif agar para konsumen mendapatkan harga yang lebih murah lagi. Nah, teman-teman, yang ketiga itu adalah inovasi dan kualitas. Para produsen harus bisa meningkatkan kualitas pada produk mereka agar para konsumen bisa mendapatkan kualitas produk yang terbaik. Yang keempat itu adalah pilihan yang luas. Pasar persaingan sempurna memberikan pilihan yang luas terhadap pada konsumen agar para konsumen dapat memilih sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Nah, dan yang kelima dan yang terakhir itu adalah tidak adanya monopoli. Pasar persaingan sempurna mencegah adanya monopoli agar para perusahaan tidak bisa mengontrol pada biaya kuantitas pada produk mereka. Nah, teman-teman, selanjutnya itu adalah kekurangan pada pasar persaingan sempurna. Kekurangan pasar persaingan sempurna itu terbagi atas 5 poin. Yang pertama itu adalah ketidakstabilan. Pasar persaingan sempurna dapat menyebabkan ketidakstabilan terhadap ekonomi karena adanya perubahan pada permintaan dan penawaran secara cepat. Yang kedua itu adalah ketimpangan informasi. Produsen dan konsumen mungkin tidak memiliki informasi yang sama, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang salah. Nah, yang ketiga itu adalah biaya promosi. Nah, perusahaan harus bisa mengeluarkan biaya promosi yang besar agar dapat memenangkan persaingan, sehingga itu dapat menyebabkan peningkatan pada harga produk. Nah, yang keempat itu adalah ketergantungan pada teknologi. Pasar persaingan sempurna dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi, sehingga perusahaan-perusahaan yang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi akan kalah saing dan tertinggal jauh. Nah, dan yang kelima dan yang terakhir itu adalah ketidakadilan. Pasar persaingan sempurna dapat menyebabkan ketidakadilan terhadap perusahaan besar dan perusahaan kecil. Karena bagi mereka, perusahaan besar itu adalah perusahaan yang kuat, dan perusahaan kecil itu adalah perusahaan yang lemah. Nah, lalu ada contoh dari pasar persaingan sempurna nih teman-teman. Yang pertama itu adalah pasar modal. Pasar modal itu merupakan pasar persaingan sempurna di mana harga itu sudah ditentukan oleh sistem harga berupa penawaran dan permintaan. Contohnya itu seperti Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua itu adalah pasar buah. Pasar buah di mana total dari penjual dan pembeli itu seimbang. Jadi harganya itu sudah ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari pasar tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah pasar sayur.
Pasar sayur ini sama seperti pasar buah tadi, di mana jumlah total pembeli dan juga penjual itu seimbang, sehingga harga pasar itu disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir itu adalah pasar beras. Pasar beras ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, sehingga penjual dan pembeli itu kuantitasnya sama, meskipun tidak ada perbedaan kualitas, tetapi memiliki perbedaan harga. Jadi teman-teman, bentuk dari kurva permintaan perusahaan pada PPS itu seperti ini ya. Nah, di mana bentuk kurvanya itu adalah elastis sempurna. Garis vertikalnya itu merupakan price atau harga, sementara garis horizontalnya itu merupakan quantity atau jumlah barang. Nah, garis horizontal ini itu disebut dengan kurva demand atau permintaan, di mana D sama dengan MR sama dengan AR sama dengan P. Kenapa dia berbentuk horizontal? Karena dia merupakan price taker atau harga tetap. Jadi sebanyak apapun atau sesedikit apapun perusahaan mengeluarkan jumlah barang, harganya itu akan tetap di titik tersebut karena harga tersebutlah yang sudah disepakati oleh pasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas kurva permintaan pasar atau industri. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan pasar berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Sumbu Y adalah harga barang dan sumbu X adalah jumlah barang. Yang artinya, ketika harga barang menurun, maka jumlah permintaan akan meningkat. Nah, kurva permintaan ini menunjukkan hukum permintaan, yaitu hubungan timbal balik antara harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Ketika harga barang menurun, maka jumlah permintaan akan meningkat, dan ketika harga barang meningkat, maka jumlah permintaan oleh konsumen akan menurun. Namun, perlu dibedakan, kurva permintaan menurun, sedangkan kurva permintaan oleh perusahaan berbentuk garis datar atau horizontal, yaitu perusahaan harus menyesuaikan dengan harga pasar yang sudah ditentukan oleh mekanisme pasar. Jika kita lihat pada gambar di samping ini, kurvanya berbentuk garis datar. Ini menunjukkan harga barang selalu sama dengan jumlah hukum. Nah, selanjutnya adalah hubungan antara permintaan dan pendapatan atau kurva permintaan dan pendapatan. Dalam pasar persaingan sempurna, permintaan dan pendapatan sangat berhubungan erat karena pasar tidak bisa menentukan harga sendiri. Jumlah yang diterima tetap sama berapapun barang yang dijual. Nah, artinya pendapatan total sama dengan pendapatan marginal sama dengan harga. Kurvanya berbentuk garis datar atau horizontal sejajar dengan jumlah barang atau output. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Sumbu Y adalah pendapatan dan sumbu X adalah jumlah barang. Kurvanya berbentuk datar, artinya kurva horizontal ini AR sama dengan MR sama dengan harga. Semakin banyak barang yang dijual, maka pendapatan total akan meningkat dengan jumlah barang karena harga per unitnya tetap. Jadi dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan mendapat pendapatan dari hasil kali antara harga dan jumlah barang dengan harga pasar yang konstan. Halo semuanya, sini saya akan menjelaskan macam-macam keseimbangan. Ada dua macam-macam keseimbangan, yaitu keseimbangan jangka panjang dan keseimbangan jangka pendek. Di sini saya akan menjelaskan secara kesederhananya. Ya, yang pertama adalah jangka panjang yang di mana perusahaan tersebut bergabung dan mendapatkan laba normal atau laba nol. Yang artinya adalah perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Laba normal yang didapatkan pada perusahaan itu bergabung pada PPS itu. Sedangkan keseimbangan jangka pendek ada tiga kemungkinan laba. Yang pertama adalah laba positif yang dimana perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, dan yang kedua adalah laba normal atau laba nol, dan yang ketiga adalah laba kerugian atau laba negatif. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan pada jangka pendek. Ketika suatu perusahaan memasuki pasar yang dimana persaingan masih sedikit sehingga pilihan konsumen itu tidak banyak, maka produsen tersebut akan mendapatkan laba keuntungan. Karena tidak ada hambatan masuk pada pasar PPS itu, produsen tersebut akan mendapatkan laba keuntungan, yang dimana produsen lain tertarik untuk bergabung menjual produk yang sama. Ketika mereka menjual produk yang sama, maka konsumen tersebut akan kebingungan karena banyak persaingan pasar, sehingga produsen lain akan menurunkan harga serendah-rendahnya untuk menarik perhatian konsumen, yang dimana itu akan mengakibatkan
kerugian pada perusahaan. Ketika mereka sudah merasa kerugian, mereka akan keluar dari pasar itu, yang dimana sedikit demi sedikit mereka akan meninggalkan pasar dan hanya tinggal beberapa saja pada perusahaan itu. Itulah siklus dalam persaingan pasar sempurna. Kegiatan perusahaan dalam PPS itu meliputi memproduksi barang atau jasa homogen yang memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi harga sama dengan biaya marginal, sehingga perusahaan bebas masuk dan keluar tanpa adanya hambatan, sehingga tetap menjaga persaingan tetap sehat dan harga stabil. Perusahaan fokus pada efisiensi produksi dan tidak melakukan diferensi produk karena semua dianggap sama oleh konsumen. Dan harga pasar tetap terjangkau karena dilihat oleh pelaku pasar dan menjaga keuntungan jangka panjang. Namun cenderung karena adanya persaingan sempurna. Keuntungan konsumen dengan adanya pasar persaingan sempurna: A. Perusahaan memperoleh keuntungan yang maksimal pada jangka panjang. B. Konsumen memperoleh kekuatan maksimal untuk menetapkan harga. C. Konsumen membeli harga pada tingkat yang serendahnya pada tingkat produksinya. Jawabannya adalah C. Konsumen dapat membeli harga dengan harga yang serendahnya pada tingkat produksinya. Berikutnya, yang kedua itu adalah bagaimana bentuk kurva permintaan perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Yang A, berbentuk huruf U karena adanya economies of scale. Yang B, berbentuk horizontal atau elastis sempurna pada tingkat harga pasar. Yang C, itu berbentuk downward sloping atau miring ke bawah dari kiri ke kanan. Jawabannya adalah B, berbentuk horizontal atau elastis sempurna pada tingkat harga pasar. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Apa yang dimaksud dengan barang homogen? A. Barang yang diproduksi oleh satu produsen. B. Barang yang diproduksi oleh teknologi yang canggih. C. Barang yang identik atau dipersepsikan sama terlepas dari siapa konsumennya. Nah, jadi jawabannya C ya. Barang yang identik atau dipersepsikan sama terlepas dari siapa produsennya. Nah, selanjutnya itu soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? A. Pasar dengan sedikit penjual tetapi saling bersaing ketat. B. Pasar dengan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. C. Struktur pasar dengan adanya barang homogen serta bebasnya keluar masuk pasar dengan informasi yang sempurna. Nah, jadi jawabannya itu adalah C. Struktur pasar dengan barang homogen serta bebasnya keluar masuk pasar serta informasi yang sempurna. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, manakah dari berikut ini yang bukan ciri pasar persaingan sempurna? A. Banyak pembeli. B. Iklan gencar. Dan C. Informasi sempurna. Jawabannya adalah B. Iklan gencar. Behind the scene. Itu kira-kira apa sih yang Nah, aku lupa lagi. Oh. Pasar persaingan sempurna terbagi atas 5. Yang pertama itu adalah efisiensi ekonomi.